telah didatangi P21. Berita berkas perkara beserta tersangka telah diserahkan, telah terimakan, tapi sampai saat ini perkaranya tergantung-gantung, tidak dilimpahkan ke pengadilan. Terjadi akrobat hukum. Dalam ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini melihat tadi ada perbuatan sewenang-wenang, incur, unremitted hate, perbuatan menghukum oleh negara. Sebagai warga negara yang taat hukum, klien kami telah melakukan permohonan mengajukan surat kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, tapi tidak juga ada tanggapan. Jadi daripada supaya ada kepastian, semua manusia sama di hadapan hukum, equality berpergilu. Makanya kami selaku kuasa hukum dari Armen Lubis mengajukan gugatan perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini tergugat satunya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tergugat duanya Kejaksaan Agung, dan tergugat tiganya dengan berat hati Presiden Republik Indonesia. Pemerintah harus mengakui, menyadari bahwa setelah sekian lama KUHP nggak pernah diterjemahkan secara resmi. Harusnya sejak Undang-Undang Bahasa 2009 kan ada kewajiban diterjemahkan secara resmi, harus ditetapkan mana yang resmi. Nah, dengan demikian maka kami sekarang mengajukan gugatan karena kami sudah berinformasi 2 kali ke Presiden, ke Menkumham, dan ke DPR, dari ditanggapi. Informasi kami nggak dibalas, dicuekin gitu, jadi kami gugatan. Tapi ini ada apa di bawah? Perkara yang telah P21 tidak ada. Demi hukum, demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu sendiri wajib dilimpahkan oleh Kejaksaan ke pengadilan sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung. Perkara umum itu minimal 15 hari wajib dilimpahkan. Jadi ada akrobatik hukum. Yang paling anehnya lagi, tersangka ini waktu di kepolisian daerah Sumatera Utara ini sempat DPO, bahkan ditangkap di Cengkareng. Tapi begitu dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tidak ditahan. Dengan alasan kalau kita lihat di media, mungkin rekan-rekan media tahu, hanya meletakkan uang 3 miliar. Ditaruhkan uang 3 miliar, tidak ditahan, tidak dilakukan penahanan. Jadi ini hak warga negara melakukan gugatan. Kenapa? Karena Kejaksaan Tinggi atasannya Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung itu, jaksa kita tahu itu eksekutif, langsung di bawah Presiden. Jadi kami lakukan juga gugatan ke Presiden. Yang pertama, kita minta kerugian untuk dibayar secara bersama-sama, baik tergugat, turut tergugat 1 Presiden, turut tergugat 2 Kementerian BUMN, dan juga turut tergugat 3 Kementerian ESDM untuk membayar secara tunai dan sekaligus sebesar 313 triliun. Seperti itu, dengan rincian bahwa kerugian materialnya itu 213 triliun, sedangkan imaterialnya sebesar 100 triliun. Kami juga meminta agar memerintahkan kepada tergugat untuk meminta maaf. Kemudian kita menuntut ganti rugi. Ini kan perbuatan melawan hukum oleh negara. Tak kalah rakyat berhadapan dengan negara, negara kan bukan selaku penguasa. Jadi kita uji kemarin. Kami yakin kemana lagi kami menghadap ini? Karena kami tidak, terserahlah apakah Kejaksaan Tinggi mau melimpahkan atau tidak, itu terserah Kejaksaan Tinggi. Tapi secara hukum kami mempunyai hak untuk melakukan gugatan perbuatan hukum oleh negara supaya ada pembelajaran hukum benar-benar dijadikan panglima di Republik ini. Ganti rugi kalau materialnya lebih kurang 3.967.500.000 rupiah. Kalau imaterialnya 100 miliar. Jadi kalau digabung material dan imaterial lebih kurang 104 miliar lah lebih kurang, supaya lebih tegas ya. Jokowi ketar-ketir. Ratusan aktivis gugat Jokowi ke MK. Perpu Corona sah, ratusan aktivis Prodem bersiap gugat ke MK. Ermol.id. Perpu 1/2020 atau yang dikenal sebagai Perpu Corona telah disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna. Sebanyak 8 dari 9 fraksi yang ada tegas mendukung Perpu kontroversial itu jadi undang-undang. Jaringan aktivis pro-demokrasi atau Prodem sedari Perpu itu terbit sudah lantang menyuarakan penolakan.
Penolakan dilakukan dengan cara berunjuk rasa ke gedung DPR sekalipun sedang terjadi wabah COVID-19. Tidak hanya itu, jelang paripurna pengesahan, belasan aktivis Prodem juga merangsek ke dalam gedung untuk menolak gelaran rapat. Bagi mereka, rapat tersebut tidak sah lantaran kehadiran fisik di ruang rapat tidak quorum. Prodem memang tidak melancarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini didasari pemikiran bahwa MK tidak memiliki kewenangan menguji Perpu. Kewenangan MK hanya berfokus untuk menguji undang-undang. Kini pasca Perpu disahkan DPR, Ketua Majelis Prodem Iwan Sumuli menegaskan bahwa pihaknya belum berhenti berjuang. Iwan Sumuli memastikan akan terus memimpin perjuangan melawan kesewenang-wenangan rezim. Mohon doa dan dukungan netizen serta seluruh rakyat, keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan jika kita terus berjuang tanpa henti dan tanpa rasa takut, tegasnya kepada kantor berita politik Ermol Rabu 20 Mei. Saat ini, ratusan aktivis telah menandatangani dukungan untuk melakukan gugatan atas produk dari paripurna DPR itu. Nantinya, Prodem akan langsung menggugat ke MK saat Perpu sudah sah, memiliki nomor dan masuk lembaran negara. Gugatan akan kami masukkan setelah ada nomor undang-undang, tegas Iwan Sumuli. Langkah Prodem gugat undang-undang Corona dapat dukungan pekerja migran. Langkah ratusan aktivis pro-demokrasi atau Prodem untuk menggugat Perpu 1/2020 atau Perpu Corona yang telah disahkan DPR menjadi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi mendapat dukungan. Salah satunya dari Serikat Pekerja Migran Indonesia atau SPMI. Sekjen SPMI, Niko Silalahi menilai langkah Prodem sudah tepat sebab undang-undang tersebut dinilai hanya akan melindungi pengemplang uang rakyat. Ini lantaran undang-undang memberi ruang bagi penyelenggara negara untuk kebal hukum sehingga berpotensi menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. SPMI menyatakan diri mendukung langkah yang diambil teman-teman Prodem serta akan berperan aktif bersama teman-teman untuk terlibat dalam merumuskan materi gugatan ke MK, ujar Niko Silalahi kepada redaksi Rabu 20 Mei. Pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum SPMI ini mengurai bahwa rakyat sudah bersusah payah membayar pajak, bahkan harus merelakan diri meninggalkan tanah air menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI, yang dengan tulus menjadi sukarelawan untuk mendulang mata uang asing untuk menggerakkan ekonomi bangsa. Tapi kehadiran undang-undang ini bisa membuat para penyelenggara negara sesuka hati menghamburkan uang dan berpotensi menjadi ajang bancakan. Enak saja mereka bisa menjadi lebih leluasa menghamburkan uang negara jika undang-undang ini kita biarkan. Dan kami para pekerja migran Indonesia tidak rela uang yang kami berikan ke negeri ini menjadi bancakan mereka, tegasnya. SPMI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama berdoa dan menolak undang-undang ini. Sebab jika dibiarkan, maka kekuasaan akan semakin sewenang-wenang menghamburkan uang rakyat. Buat teman-teman Prodem, tetap semangat dan tetaplah berjuang bersama rakyat. Jangan pernah kendurkan semangat juang itu. Di luar sana ada ratusan juta rakyat yang mendukung apa yang teman-teman perjuangkan, tutupnya. Siang ini, komunitas pasien cuci darah ajukan gugat Perpres BPJS ke MA. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilegitimasi pemerintah melalui peraturan Presiden atau Perpres 64/2020 akan digugat ke Mahkamah Agung atau MA oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI. Melalui pengacaranya, Rusdianto Matulatua, KPCDI, memastikan bahwa berkas gugatan akan dikirim ke MA pada hari ini, Rabu 20 Mei. Jam 12 hari ini, berkas uji materi Perpres 64/2020 akan diajukan ke Mahkamah Agung, ujarnya kepada wartawan Rabu 20 Mei. Belaib yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu memutuskan menaikkan iuran untuk kelas 1 dan 2 mulai bulan depan. Sementara iuran kelas 3 akan naik pada awal tahun 2021. Untuk nominal kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 adalah Rp80.000 menjadi Rp150.000. Kemudian peserta iuran mandiri kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000. Sedangkan peserta iuran peserta mandiri kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp35.000.
Namun secara substansi, Rusdianto Matulatua menyebutkan bahwa kenaikan iuran BPJS telah menyalahi keputusan MA yang pada 2019 lalu menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur di Perpres 75/2019. Yang intinya, sejak keputusan MA atas gugatan Perpres 75/2019 sampai lahirnya Perpres 64/2020, BPJS Kesehatan belum melakukan perubahan dan pembenahan baik secara internal dan eksternal sebutnya. Salah satu pertimbangan MA memutuskan Perpres 75/2019 pasal 34 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi atau membatalkan kenaikan iuran 100% untuk semua kelas. Demikian Rusdianto Matulatua. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas